Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajah pada malam hari ini. Marilah kita berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 3 dalam surat Al-Lahab. Sekarang dilanjutkan ke ayat 4 di dalam surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Demikianlah juga istrinya pembawa kayu bakar. Maksudnya istrinya pembawa kayu bakar itu adalah istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab ini yang sering membenci, sering memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta suaminya yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan istrinya juga memusuhi. Jadi yang dimaksud pembawa kayu bakar itu adalah amal perbuatan kita di dalam dunia. Jadi pembawa kayu bakar ini maksudnya amal perbuatan kita yang ada di dalam dunia. Kalau di dalam dunianya manusianya itu berbuat kebaikan, kebijakan, kemuliaan dan kebenaran, entar besok di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ternilai. Kalau manusianya perbuatan-perbuatannya di dalam dunianya
Yang diperbanyak adalah kemaksiatan, kemudorotan, keburukan dan kejelekan. Entar mendapatkan pembalasannya di dalam kuburnya, siksa yang sangat pedih. Karena di dalam kubur itu hisab yang paling pedih, yang pertama kalinya manusianya mendapatkan siksa yang paling pedih. Jadi manusia itu harus perbuatan yang dijalankannya di dalam dunia ini, harus menjalankannya kebaikan, kemuliaan dan kebenaran, supaya mendapatkan pembalasannya di dalam kuburnya, kenikmatan-kenikmatan yang tidak ternilai. Karena perbuatan-perbuatan manusia itu kuncinya adanya di dalam dunia semua, bukan di dalam akhirat, bukan di dalam alam mahsyar, bukan di alam pertimbangan, bukan di surga neraka. Kunci yang utama manusia itu adanya di dalam dunia. Semuanya perbuatan-perbuatan yang dinilai oleh Gusti Allah itu adanya di dalam dunia. Bukan alam kubur, bukan alam mahsyar, bukan alam pertimbangan, bukan surga neraka. Yang dinilai oleh Gusti Allah itu perbuatan-perbuatan manusia itu adanya di dalam dunia. Jadi marilah kita bersama-sama berbuat kebaikan, kebijakan di dalam dunia ini, kemuliaan, kebenaran di dalam dunia ini, supaya mendapatkan pembalasan-pembalasan dan kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya. Karena Gusti Allah mengasih kenikmatan-kenikmatan yang pertama kalinya adalah di dalam kubur kalau manusianya udah mati, bukan surga atau neraka. Tapi kunci yang pertama manusia itu mendapatkan siksa atau mendapatkan nikmat, yaitu di dalam kubur. Karena di dalam kubur ini manusia itu hendak dipertanyakan amal-amal perbuatannya, amal-amal tingkah lakunya, dan amal-amal perilaku manusianya itu. Karena yang dinilai itu yang utama adalah di dalam dunia, lalu dilanjutkan di dalam kubur. Semuanya manusia itu yang pertama adalah di dalam kubur mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Kalau di dalam dunia itu penilaian-penilaian manusia yang dinilai oleh Gusti Allah lalu dibawa ke alam kubur, itu yang dipertanyakannya adalah amal perbuatan-perbuatan manusianya itu sendiri. Kalau surga, neraka, alam mahsyar atau alam pertimbangan itu belum dibukakan oleh Gusti Allah. Jadi ingat-ingatlah manusia bahwa saya hidup pasti mati. Jadi yang dibawa itu adalah amal perbuatan dan tingkah laku yang kita diperbuat di dalam dunia. Entar dipertanggungjawabkannya di dalam kubur. Itu di dalam surat Al-Lahab ayat 4. Wa imra'atuhu hammalatan hatab. Demikianlah juga istrinya pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar itu maknanya amal perbuatan-perbuatan yang ada di dalam dunia entar dibawa ke alam kubur. Lalu dilanjutkan dengan huruf wawu mati. Gusti Allah gawe lingkungan. Gusti Allah membuat lingkungan-lingkungan ada di dalam dunia, ada di dalam kubur. Semuanya kekuasaan Gusti Allah. Semuanya Gusti Allah membuat lingkungan-lingkungan. Lingkungan alam dunia itu banyak bersekat-sekat.
berlingkungan-lingkungan tidak terhitung. Ada lingkungan manusia, ada lingkungan satu hewan, ada lingkungan tumbuh-tumbuhan, ada lingkungan makhluk-makhluk yang lainnya. Semuanya itu yang membuat adalah Gusti Allah. Karena Gusti Allah gawe lingkungan. Semua lingkungan itu banyak. Semua ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu semuanya alam. Ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam kubur, ada alam maksar, ada alam pertimbangan, ada alam surga neraka. Semuanya ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu adalah alam. Jadi kalau ada orang yang menyatakan ada Gusti Allah menciptakan Siratal Mustaqim, itu salah menafsirkan. Gusti Allah itu menciptakan alam pertimbangan. Alam pertimbangan itu untuk manusia-manusia yang menjalankannya kelurusan-kelurusan yang ada di dalam dunia. Entar ditimbang-timbang di alam maksar. Entar kalau udah dibukakan oleh Gusti Allah. Kalau ada orang yang menyatakan Siratal Mustaqim, entar pertimbangan manusia itu berarti manusia itu menafsirkannya kurang pas. Yang pas itu entar di alam pertimbangan. Manusia itu entar diimbang-imbang oleh perbuatannya sendiri, oleh perilakunya sendiri, oleh tingkah lakunya sendiri. Jadi Gusti Allah tinggal menilai berat yang mana, baik atau yang buruk. Lalu dilanjutkan dengan huruf mim. Mim maknanya Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi dan seorang rasul. Saya sebagai pengikut kanjeng Nabi Muhammad SAW, saya sebagai memegang junjungan yang utama yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena saya memegangnya agama Islam. Kalau agama Islam itu dipegangnya adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena yang mendirikan agama Islam itu kanjeng Nabi Muhammad SAW berserta sahabatnya, berserta tokoh masyarakat, berserta para aulia waktu itu. Lalu didirikanlah agama Islam. Lalu kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diangkat seorang nabi dan seorang rasul, karena terdirinya Islam itu dari 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu terdirinya dari Islam. Jadi orang Islam itu kewajibannya harus menjalankan sholat 5 waktu. Karena terdirinya Islam itu dari 5 waktu. Jadi manusia itu harus menjalankannya sholat 5 waktu. Lalu kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan tugas oleh Gusti Allah, yaitu untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Lalu turun-menurun ke kita semua, karena saya ibaratnya memegangnya agama Islam, memegangnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, seorang nabi orang Islam. Jadi saya sebagai pengikut kanjeng Nabi Muhammad SAW dan pengikut agama Islam, jadi harus melakukannya sholat 5 waktu itu, karena terdirinya Islam itu dari sholat 5 waktu. Lalu dilanjutkan dengan huruf re, jabar, rezeki manusianya. Jadi tentang agama, tentang nabi, itu rezeki buat manusianya. Karena kalau manusia itu tidak ada agama, entar manusia itu tidak mempunyai pegangan. Kalau manusia itu tidak mempunyai nabi, entar manusia itu tidak mempunyai tuntunan-tuntunan buat pedoman dia, buat pedoman manusia.
Karena rezeki itu bukan dari harta benda saja. Rezeki dari hidayah rezeki. Rezeki dari barokah rezeki. Karena mendapatkan agama, mendapatkan nabi, agama itu adanya di keyakinan. Nabi juga adanya di keyakinan. Karena saya seorang memeluk agama Islam, lalu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Saya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan-utusan dari Gusti Allah. Dan agama Islam juga manusia itu harus meyakini, karena bisa ada agama karena keyakinan. Kalau manusianya tidak meyakini, berarti tidak ada agama. Lalu dilanjutkan dengan huruf alif jaber a, ing atase Gusti. Ing atase Gusti itu adalah saya seorang manusia memegangnya agama Islam. Agama Islam mempunyai atasan seorang nabi, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW mempunyai atasannya lagi, yaitu Gusti Allah. Jadi marilah kita bersama-sama mempelajari perjalanan-perjalanan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sunnah-sunnahnya dan ilmu-ilmunya yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Karena seorang nabi pun pasti ada kekurangannya. Karena namanya manusia itu tidak selalu sempurna, tidak selalu benar. Pasti ada kekurangan dan kesalahan. Jadi marilah kita bersama-sama belajar introspeksi diri, diri manusianya itu sendiri. Karena segala sesuatu manusia itu pasti ada tujuannya. Saya hidup tujuannya ingin benar. Saya hidup entar besok tujuannya ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur. Lalu kelanjutannya ingin mendapatkan surga. Jadi marilah kita bersama-sama mempelajari ilmu-ilmu yang dianjurkan, yang diamal-amalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Marilah kita ikuti sunnah-sunnahnya, ilmu-ilmunya, dan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya sebagai manusia biasa, saya memegang agama Islam. Agama Islam itu didirikan oleh Nabi Muhammad SAW berserta sahabatnya, berserta tokoh masyarakat, berserta para aulia. Jadi marilah kita bersama-sama mempelajari, mendalami perintah-perintah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan dengan huruf T pasetu, tujuan manusianya. Tujuan manusianya itu hidup di dalam dunia, inginnya baik, bagus, benar, mulia perjalanannya. Jadi manusia itu harus introspeksi diri di dalam perjalanannya, di dalam tingkah lakunya, di dalam perbuatannya, tentang apapun. Tentang mencari rezeki, itu manusia itu harus yang jujur dan yang benar. Karena di dalam mencari rezeki juga ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung manusianya. Itu tentang apapun. Kalau manusia mencari rezeki itu pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk. Udah dipastikan. Karena manusia itu selalu ada dua unsur semua. Jadi manusia itu harus mendalami ngaji badan, ngaji rasa, atau ngaji diri. Karena ngaji rasa, ngaji diri itu adanya di diri kita sendiri. Perjalanannya
Kalau manusia ingin hidup tujuannya baik, bagus, benar, mulia, entar hari pembalasan ing dalam kuburnya, menginginkannya mendapatkan kenikmatan. Jadi marilah kita berbuat yang baik dan yang benar di dalam perjalanan-perjalanan di masa hidup kita ini di dalam dunia. Karena masih dikasih kesempatan oleh Gusti Allah. Jadi marilah kita manfaatkannya sebaik-baiknya di dalam dunia ini. Karena kesempatan itu datangnya satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Jadi manusia itu harus mendalami ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri. Itu harus didalami tingkah laku. Karena segala sesuatu manusia itu tergantung tingkah laku, perilaku diri kita sendiri. Hafasihu maknanya nyata. Gusti Allah telah menyatakan terhadap seluruh makhluk-makhluknya yang ada di dalam dunia. Semuanya manusia itu dikasih hidup pasti mati. Semua manusia itu dikasih kesenangan pasti ada keburukan. Manusia itu dikasih keburukan pasti dikasih kesenangan. Semuanya dua unsur semua. Dikasih kesenangan pasti ada keburukan, dikasih keburukan pasti ada kesenangan. Semuanya itu tergantung manusianya itu sendiri memilihnya yang mana, baik atau buruk ing perjalanan manusianya itu. Entar Gusti Allah menyatakan kalau manusianya ing perjalanan masa hidupnya di dalam dunia itu melakukannya kebaikan, kemuliaan, kebenaran dan kebagusan, entar di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu sendiri untuk manusianya itu sendiri. Gusti Allah telah menyatakan hafasihu, itu nyata. Di alam kubur itu ada kenikmatan, di dalam kubur itu ada siksa yang pedih. Itu sudah dinyatakan oleh Gusti Allah terhadap umat-umat manusia yang diciptakan oleh Gusti Allah. Jadi ingatlah bahwa hidup pasti mati. Jadi marilah kita berintrospeksi diri dan tingkah laku, perilaku kita ini harus dijaga di dalam kebaikan, kebenaran dan kebagusan dan kemuliaan. Ha tajid jaberha ing perjalanan harokat perbuatannya, ing perjalanan harokat perbuatannya manusianya itu tergantung manusianya. Karena tingkah laku, perilaku itu tergantung manusianya. Orang lain tidak menanggung beban apapun, tergantung harokat perbuatan manusianya itu sendiri. Kalau harokat perbuatan manusianya itu menjalankannya kebaikan, kebenaran, kemuliaan, entar yang mendapatkannya itu manusianya itu sendiri, bukan orang lain. Kalau saya taat ibadah, kalau saya taat menjalankan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dunia ini, entar kebaikan-kebaikan atau kemuliaan-kemuliaan itu saya sendiri yang mendapatkannya. Tentang pahala, faedah, barokah itu saya sendiri yang mendapatkannya, bukan orang lain. Karena yang berbuat, yang menjalankannya itu saya sendiri. Harokat perbuatan manusianya itu, ing perjalanannya kebaikan, kebenaran, kemuliaan dan kebagusan, manusianya itu telah menjalankannya. Jadi yang mendapatkannya itu manusianya itu sendiri, bukan orang lain. Ing dirinya sendiri yang mendapatkannya. Lalu dilanjutkan dengan huruf mim jaber ma satu alif. Ing perjalanan hati Muhammad. Ing perjalanan hati Muhammad itu selalu diliputi kemuliaan-kemuliaan ing perjalanannya.
Karena kain Nabi Muhammad SAW itu seorang Nabi dan seorang Rasul. Dan kemuliaan-kemuliaannya karena kain Nabi Muhammad SAW selalu menjalankannya, kebenaran, kebagusan, kemuliaan selalu di laku-lampahnya, selalu laku-lampahnya itu di dalam kebenaran. Iblis selalu menggoda kain Nabi Muhammad SAW terus menerus, tapi kain Nabi Muhammad SAW selalu kuat keimanannya, keyakinannya teguh terhadap Gusti Allah. Jadi marilah kita mengikuti sifat-sifat kain Nabi Muhammad SAW untuk memperkuat keimanan, untuk memperkuat keyakinan kita ini terhadap Gusti Allah dan Sang Pencipta. Mengikuti laku lampah kain Nabi Muhammad SAW, tingkah laku perilaku. Karena yang diutamakan kain Nabi Muhammad SAW di dalam tingkah laku perilakunya, yaitu yang utama kesabaran, lalu kejujuran, lalu keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh nabi-nabi yang digoda oleh iblis semuanya tergoda oleh kemarahan-kemarahan yang diciptakan oleh iblis. Tapi kain Nabi Muhammad SAW tidak tergoda sedikit pun oleh kemarahan-kemarahan yang dibuat oleh iblis. Lalu seluruh nabi itu tumbang tergoda oleh iblis. Tapi kain Nabi Muhammad SAW tidak tergoda oleh iblis di dalam kesabaran. Iblis itu tumbangnya adalah di kesabaran. Kalau manusianya sabar, kalau manusianya pangtrimo, itu iblis kalah. Karena kesabaran, penerimaan, pedoman dari Gusti Allah. Pandoman itu dari Gusti Allah, penentuan itu dari Gusti Allah. Tergantung manusianya menjalankannya, kesabaran atau tidak. Semuanya dikasih pandoman, semuanya dikasih penentuan oleh Gusti Allah. Tergantung manusianya sabar atau tidak. Lalu dilanjutkan dengan huruf lam jabar la, maknanya jalan. Gusti Allah sudah mengasih jalan terhadap manusia di dalam dunia ini. Tergantung manusianya memilihnya jalan yang mana. Jalan manusia itu banyak, ribuan macam. Jadi tergantung manusianya memilihnya yang mana. Kalau manusianya menjalankannya kebaikan, kebenaran dan kemuliaan, itu alhamdulillah. Karena jalan-jalan mencari rezeki ada yang halal, ada yang tidak. Jalan tingkah laku manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Jalan pemikiran manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Jalan pemikiran hati manusia itu juga ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung manusianya memilihnya yang mana. Kalau manusianya itu mengikuti di dalam huruf zal jabar da, ing manusianya ajaroba saking datnya Gusti Allah. Entar manusia itu mendapatkan dat yang paling suci dari Gusti Allah. Entar menjalankannya kebaikan, kebenaran di dalam kemuliaan. Lalu dilanjutkan dengan huruf T mati jaberta. Gusti Allah gawe tuntunan manusianya. Jadi Gusti Allah membuat tuntunan-tuntunan manusia itu banyak di dalam dunia ini. Karena manusia itu udah ada contoh-contohnya yang terdahulu. Nabi-nabi yang diutus oleh Gusti Allah itu banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Itu banyak. Jadi pilihlah tergantung keyakinan manusianya itu memilihnya nabi yang mana. Semua utusan-utusan nabi itu baik semua, tidak ada yang salah. Semua nabi itu baik semua, tidak ada yang salah. Kayak Nabi Muhammad SAW memegangnya kitab Al-Quran.
menganjurkannya kebaikan. Kanjeng Nabi Isa memegangnya kitab Injil, menganjurkannya kebaikan. Kanjeng Nabi Musa memegangnya kitab Taurat, menganjurkannya kebaikan. Kanjeng Nabi Daud memegang kitab Zabur, memegangnya itu menganjurkannya kebaikan. Jadi seluruh utusan-utusan Gusti Allah itu semuanya baik. Seluruh nabi-nabi Gusti Allah itu menganjurkannya kebaikan. Jadi marilah kita mendapatkan tuntunan-tuntunan dari nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu itu menganjurkannya, menjalankannya kebaikan, kebenaran dan kemuliaan. Semua nabi itu baik, bagus, benar, mulia, tidak ada yang salah. Kalau ada salah satu pihak menyatakan yang paling benar, itu berarti salah menafsirkan. Karena seluruh utusan-utusan Gusti Allah itu dipastikannya benar. Karena kayak Nabi Muhammad SAW diutus oleh Gusti Allah di dalam kebenaran. Kayak Nabi Isa diutus oleh Sang Pencipta itu di dalam keutusan-keutusannya kebenaran, menjalankannya. Lalu kan Nabi Musa itu diutus oleh Gusti Allah atau Sang Pencipta itu di jalan kebenaran. Lalu kan Nabi Daud itu semuanya diutus oleh Gusti Allah ke jalan kebenaran, bukan yang salah. Kalau ada yang menyatakan agama ini benar, nabi ini benar, berarti salah menafsirkan. Semua utusan-utusan Gusti Allah itu benar semua, tidak ada yang salah. Karena terdahulu nabi-nabi yang sudah diciptakan oleh Gusti Allah, lalu diutus oleh Gusti Allah untuk menyebarkan syariat kebaikan, kebenaran dan kemuliaan untuk umat manusia. Lalu yang paling terakhir Nabi Muhammad SAW diutus untuk syiar kebaikan, kebenaran dan kemuliaan di dalam agama Islam yang dipegangnya kitab Al-Quran. Jadi semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Gusti Allah itu semuanya menjadi tuntunan-tuntunan umat manusia, bukan Al-Quran saja. Kitab Gusti Allah itu ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Kalau ada yang menyatakan yang paling sempurna itu Al-Quran, berarti salah menafsirkan. Karena seluruh utusan-utusan Gusti Allah, seluruh kitab-kitab Gusti Allah itu yang paling benar, bukan yang salah. Injil benar, Zabur benar, Taurat benar, Al-Quran benar. Kalau ada yang menyalahkan tentang kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, berarti manusia itu salah menafsirkan. Karena seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Gusti Allah itu di dalam kebenaran, kemuliaan dan kebagusan ing dalam perjalanannya. Lalu dilanjutkan dengan huruf lam. Lam itu maknanya jalan. Jadi manusia itu harus memilih jalannya sendiri. Gusti Allah telah melampangkan jalannya manusia itu banyak. Jadi tergantung manusianya memilihnya jalan yang mana, jalan kebaikan atau jalan kemudorotan. Kalau manusianya memilihnya, menjalankannya kebaikan, kebenaran, kemuliaan ing dalam perjalanannya, itu baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Kalau manusianya menjalankannya keburukan, kejahatan, kemudorotan, kemaksiatan, berarti manusia itu menjalankannya keburukan. Masya Allah. Jadi manusia itu berarti salah jalan. Kalau manusianya memilihnya jalan kemuliaan yang dianjurkan oleh agama yang dikeyakininya, lalu dilanjutkan oleh
kitab-kitab yang diturunkan oleh Gusti Allah lalu dipegang oleh umat manusia lalu dijalankannya, berarti manusia itu di dalam kebenaran. Lalu manusia itu memegangnya nabi-nabi yang diyakininya itu di dalam kebenaran. Karena nabi-nabi utusan Gusti Allah itu baik semua, tidak ada yang salah. Semuanya di dalam kebaikan. Lalu dilanjutkan dengan huruf ha jabar ha, harakat perbuatannya. Semua manusia itu tergantung harakat perbuatan manusianya, tergantung tingkah lakunya, tergantung perilakunya. Karena manusia itu tergantung tingkah laku, perilaku terhadap dirinya sendiri. Karena Gusti Allah telah menjelaskan, telah mempertegas terhadap umat manusia kalau manusianya itu menjalankannya kesalahan di dalam dunia, entar di alam kuburnya, entar mendapatkan pembalasan dari perbuatan-perbuatan manusianya itu sendiri di dalam huruf ha jabar ha, harakat perbuatannya. Lalu dilanjutkan dengan huruf to jabar to, ing penjelasannya. Ing penjelasannya itu Gusti Allah telah menjelaskan bahwa segala sesuatu manusia itu tergantung perbuatan-perbuatannya itu sendiri. Entar dipertanggungjawabkannya oleh manusianya itu sendiri di masa hidup atau udah mati. Karena di masa hidup ada pertanggungjawabannya. Di masa udah mati entar ditanggungjawabkannya oleh dirinya sendiri. Kalau manusia di dalam perjalanan di dalam dunianya baik, bagus, benar, mulia, antar manusianya itu mendapatkannya kebaikan, kebagusan dan kebenarannya. Kalau manusianya menjalankannya kejahatan, keburukan, kemaksiatan, itu entar manusia itu mendapatkannya keburukannya juga oleh perbuatan-perbuatan manusianya itu sendiri. Jadi manusia itu bukan di dalam kubur saja yang diminta pertanggungjawabannya, di dalam dunia juga diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan-perbuatannya di dalam dunia. Entar di dalam kubur juga diminta pertanggungjawabannya. Lalu dilanjutkan dengan huruf B jarebi, bikinan manusianya. Bikinan manusianya ini Gusti Allah menciptakan manusia itu tidak selalu benar, tidak selalu sempurna. Karena bikinan-bikinan manusia itu kadang baik, kadang benar, kadang pas. Jadi Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluk yang atas namanya manusia itu tidak selalu sempurna. Sebagus-bagus manusia urip itu yang paling sempurna urip. Sebenar-benar manusia urip itu yang paling pas. Seblesak-blesak manusia urip itu kurang. Jadi di dalam perjalanan manusia itu semuanya manusia itu di dalam kekurangan, di dalam kemuliaan, di dalam kebenaran. Jadi manusia itu semuanya ada 3 unsur semua. Ada baik, ada buruk, ada mulia. Semuanya tentang badannya, sifatnya, tingkah lakunya, wataknya, juga tentang rezekinya, derajatnya, itu semuanya 3 unsur semua. Jadi manusia itu tidak selalu sempurna. Karena manusia itu kalau dikasih kemuliaan pasti ada kekurangan. Kalau manusia itu dikasih cukup pasti tak cukup. Manusia itu dikasih kekayaan pasti kurang. Karena sifat manusia itu tidak selalu sempurna. Semuanya berkurang.
semuanya kurang. Karena manusia itu tidak ada ujung pangkalnya, keinginan-keinginan manusianya itu sendiri, keinginan-keinginan nafsunya sendiri itu tidak ada ujung pangkalnya. Tentang raganya, tentang sifatnya, tentang wataknya, tentang keinginannya, semuanya itu ada 3 unsur semua. Karena Gusti Allah telah menciptakan di dalam huruf B jarebi, bikinan manusianya itu di dalam kekurangan, di dalam kebaikan, di dalam kemuliaan. Manusia itu diciptakan oleh Gusti Allah. Sebagus-bagusnya manusia urip itu kang paling sampurnane urip. Bener-bener manusia urip itu kang paling pas. Seblesak-blesaknya manusia urip itu kurang. Jadi manusia itu semuanya di dalam 3 unsur semua. Karena Gusti Allah telah menciptakan manusia itu di dalam 3 unsur semua. Wataknya, jasadnya, sifatnya, tingkah lakunya, derajat dan yang lain-lainnya, semuanya 3 unsur semua. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya di dalam pengawasan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa mukhrina wa Muhammad wa sallim wa jawwada wa ta'ala wa rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafiqu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama sudalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan mujdan min jami'il ahwal wal afat wa tuqna bi jamal hajat wa tuqna bi jami'il syaat wa tarfina biha indaka ala darajat wa tuqna bi fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika fil qadimah min kulli fawzil jannati wa nasra min fadil hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidina kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa nubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa ba'da al maut. Allahumma inna fi syakaratil maut wa najina min fadil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati bi rizqillah wa umurina wa salamati bi rizqillah wa umurina wa salamati bi rizqillah. Fa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.